Ifah ya. Ifah. Panggil siapa? Lu atau Ifah? Terani itu Lu. apa panggil? Ah, lu. Sama, Pak. Namanya Lu. panjang. Oh, ya, makanya bingung saya. Panggil sama siapa nih? Panggil lu aja, Pak, biar gampang. Panggil lu. Ya, oke. Oke, sip. Yang lain mana lu? Lagi masuk kali ya. Juliana. Tadi saya salah linknya. Ya. Oke, kita mulai lagi aja ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kita Pak. mulai aja. Waalaikumsalam. Jadi saya absen dulu ya. Absen dulu di kampus. Pilihan. Oke, sambil menunggu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 24 September 23, Pak. 23 September 23 September 2020 jam 18.30 ya. Lewat 6 menit ya kan menunggu ya. Kita akan mulai lagi kuliah di chapter 2 mengenai laporan keuangan ya. Kemarin sudah saya cerita banyak mengenai apa kuliah akan kita hadapi ke depan, sudah bicara silabus juga, bicara semuanya lah. Jadi body dari mata kuliah ini seperti apa ya. Dan sebelum dimulai saya akan absensi dulu ya. Jadi ada salah laporan keuangan mana nih ya. Laporan keuangan ini ya. Pertama kuliah kuliah kedua ya. Kuliah kedua ya. Kuliah kedua. Oke, pertama Neno enggak ada ya. Mangkir. Riza Sarudin. Mangkir ya. Kemudian Farah. Hadir, Pak. Farah hadir ya. Hadir. Kemudian Teguh ada. Okay. Kemudian Nurul. Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Brian. Belum, Hadir, Pak. enggak ada. Ini Brian ini kayaknya membatalkan kuliah ya. Dia keluar dari grup saya lihat itu. Dari grup LK. Kemudian lu ada tadi. Kemudian habis ya. Cuma 7 orang ya? Halo? Iya, Pak. Saya, Pak. 7 orang nih. Saya belum ada di kampus. Apa?
Oh iya ya nggak apa-apa. Karena ada beberapa Desi, dosen Pak, belum Desi. terkait. Jadi sebenarnya kalau sama PA itu harus hubungi dulu ya. Ya hubungi minta konsultasi dulu PA-nya. Jadi tiba langsung itu langsung apa? Langsung Ada yang baru join, Kak? ya, oke. Ya. Oke, saya mulai kuliah ya. Ini tolong si Farah hadir, Farah tolong ditutup Farah. Kalau Farah tolong tutup Pak, ya. Neno Widya hadir, Pak. Oh iya ya, sebentar. Pak, aku Nino, belum di absen. sebentar. Nino hadir ya. Iya, Pak, hadir, Pak. Kemudian Nino nih ya, ini si Oke, terima kasih, Pak. siapa yang udah? Yang belum siapa yang belum? Ini udah ya? Yang belum siapa yang belum? Belum ada, Pak. Makasih, Pak. Udah semua, ya udah semua ya. Oke. Selesai ya. Kemudian masuk lagi ke sini ya. Kemudian oke. Stop dulu ya. Kemudian ya. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 2 ya. Jadi financial statement analysis masih menekan buku sebelumnya ya. Jadi analisis financial reporting dan analisis. Ya. Jadi ada financial report sesuai dengan apa ketentuan ya. Kalau di Indonesia itu kalau perusahaan emiten yang listing di pasar modal biasanya ada persyaratan perusahaan itu melaporkan financial reportnya itu setiap akhir triwulan ya, setiap triwulan. Jadi laporan interim namanya, laporan interim ya. Jadi setiap misal laporan interim triwulan 1 yaitu Januari sampai Maret berarti. Laporan interim triwulan 2 Januari sampai 30 Juni. Laporan interim triwulan 3 Januari sampai September. Ya periodenya. Dan laporan interim 4 itu langsung annual report Januari sampai Desember. Itu triwulan 4 nggak ada ya. Triwulan 4 kalau saya cari laporan 4 nggak ada triwulan 4. Triwulan 4 itu langsung jadi laporan tahunan ya. Itu harus diaudit. Kalau laporan laporan interim yang triwulan 1, 2, 3 itu tidak perlu diaudit ya, diaudit. Ikut laporan dari perusahaan sampaikan ke Bursa Efek Indonesia BI, nanti disimpan oleh mereka masukkan di direktori, diupload juga di laporan di JSX ya, JSX sehingga publik bisa melihat laporan. Jadi kalau perusahaan ke publik itu harus mempublikasikan laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan tahunan. Laporan triwulan itu cukup laporan terkait dengan laporan keuangan saja. Tapi kalau laporan tahunan itu ada 2 jenis laporan dalam satu buku itu. Pertama laporan manajemen, yang kedua laporan keuangan ya, yang sudah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan emiten yang ke publik, dia harus menjadi rekanan dulu di Bursa Efek Indonesia. Diseleksi Bursa Efek apakah akuntan publik itu layak menjadi auditor perusahaan ini, emiten itu yang paling di Indonesia. Nah itu kalau di Indonesia, kalau di Amerika itu seperti annual report form 10K ya. 10K itu laporan tahunan ya, dan 10K quarterly report ya. Lagi restitution statement, annual report foreign untuk kalau untuk emiten asing ya. Kemudian current report laporan berjalan, biasalah laporan berjalan yang terkait dengan bulanan ya.
ada proxy statement, prospektus kalau seandainya dia mau isu isu saham ya, berita saham baru. Kemudian ketentuan penyampaian laporan lain di Stock Exchange Commission ya. Kalau di Bursa Efek ada laporan lain seperti misalnya harus menyampaikan laporan perubahan pemegang saham, rapat-rapat umum ya, yang sifat strategis ya, yang strategis yang harus diketahui oleh pemegang saham. Ya. Jadi tidak boleh tidak boleh itulah dirahasiakan. Jadi kalau sudah bekerja di perusahaan-perusahaan emiten ya, yang ke publik ya, nah sudah bisa melihat laporan keuangan perusahaan di mana sudah bekerja. Tapi kalau saudara bekerja di perusahaan yang tertutup ya, yang bukan ke publik, itu biasanya dirahasiakan laporan keuangan. Jadi pegawai pun nggak bisa lihat laporan keuangan itu. Jangan orang luar, pegawai nggak bisa ya. Tapi kalau sudah bekerja di perusahaan ke publik, bisa di grup di Unilever ya, sudah bekerja di mana Indosemen kan udah ke publik gitu. Sudah bisa lihat laporan keuangannya. Kalau nggak ada di perusahaan, lihat aja di internet. Setiap emiten itu punya situs di internet. Jadi situs internet itu mereka punya situs internet di go publik. Nah nanti ada roomnya terkait dengan laporan keuangan. Laporan keuangan mereka harus buka. Jadi mereka laporan keuangan 10 tahun terakhir kayaknya ada sih, ada. Jadi kalau sudah mau bikin skripsi ya, nggak ada masalah. Bikin skripsi untuk perusahaan ke publik ada semua tersedia. Nah sekarang di Bursa Efek Indonesia itu hanya menyediakan laporan 3 tahun terakhir. Dulu kan 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir dia disediakan. Sekarang sudah 2 tahun 3 tahun terakhir dia cut itu. Dia hanya bisa melihat laporan 3 tahun terakhir aja. Nah kalau lebih 3 tahun terakhir gimana lihatnya? Pergi ke situs perusahaannya. Bisa kalau pergi Indosat kan sudah ke publik juga. Nanti buka situs Indosat, ketika di Google Indosat, nanti buka situsnya, nanti masuk ke room yang ada sheet untuk laporan keuangan, ada situs semua ya, lengkap dikasih. Karena itu sudah kewajiban oleh Bursa Efek Indonesia, perusahaan publik harus mempublish secara transparansi laporan keuangannya kepada publik ya, publik. Ya. Nah, terus nah di dalam penyusunan laporan keuangan itu di akuntansi itu dia punya aturan dan guidance untuk penyusunan laporan keuangan ya, guidance ya. Nah jenis rule dan guidance itu dalam yang digunakan sebagai guidance untuk penyusunan laporan keuangan ya. Kalau di Amerika itu Statement of Financial Accounting Standard, kalau kita namanya Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, SAK ya, SAK. Di pusaka kita ada itu. Tebal bukunya, tebal ini. Kemudian yang kedua, kalau Amerika itu ada APB Opinion. APB Opinion ini sebenarnya itu akuntan prosedur board ya. Accountants Prosedur Board. Jadi badan mengenai prosedur akuntansi ya, akuntansi prosedur board ya. Nah itu badan ini tugasnya itu menibulkan opini yang digunakan sebagai dasar guidance untuk nyusun laporan keuangan. Nah dia sudah dibubarkan, tapi masih banyak opini masih dipakai sekarang. Digantikan oleh FASB ya, FASB, Financial Accounting Standard Board ya. Financial Accounting Standard Board FASB ini adalah pengganti dari APB. Kalau kita nama IAI, Ikatan Akuntan Indonesia ya. Dan juga ada Accounting Research Bulletin, ARB. Jadi ARB ini isinya bicara tentang hasil riset yang terkait dengan perkembangan fenomena akuntansi. Dipublish biasanya dipakai juga untuk rujukan dalam menetapkan standar yang baru ya, dan menyelesaikan persoalan-persoalan masalah praktik di lapangan. Kemudian ada juga ACPA pronouncement. Jadi ada pengumuman pronouncement dari ACPA terkait dengan rilis dia. ACPA inilah organisasi akuntan publik di Amerika. Jadi di Indonesia namanya IAP, IAP itu Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Ya. Nah, kalau di Amerika ICPA itu juga menerbitkan
institut IAP itu Institut Akuntan Publik Indonesia ya, institut ya. Kalau IAI Ikatan Akuntan Indonesia, kalau IAP Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi juga berfungsi sebagai mengadakan informasi kepada anggotanya, pengetahuan dan sebagainya, tempat pusat pembelajaran juga ya. Kemudian juga menerbitkan peraturan-peraturan yang terkait dengan ketentuan standar audit ya. Kemudian perkembangan akuntansi juga mereka concern juga terhadap situ ya. Dan macam jadi accounting guide. Jadi juga ada lagi ITP bulletin ya. Ini terkait dengan PASDI. Jadi industri praktis industri, mereka punya data itu nanti mereka melihat kalau praktik industri yang belum diatur ya, mereka akan melihat peneliti dengan praktik yang ada, nanti mereka pilih yang terbaik, electrical process ya. Nah, yang berikutnya adalah faktor environmental juga mempengaruhi bentuk diisi laporan keuangan itu ya. Jadi faktor lingkungan itu seperti misalnya faktor lingkungan laporan keuangan itu seperti lembaga union itu sudah buruh organisasi buruh ya. CPA itu ikatan publiknya di Amerika, kemudian lenders ya, si yang peminjam, si kreditor ya, kemudian juga politician ya, politikal itu seperti politikus ya, juga mempengaruhi politikus dari Amerika itu. Jadi kalau ada secara baru, ada tekanan politikus juga, para politik ya, politikus. Dan investor juga mempengaruhi bentuk isi laporan keuangan. Investor karena termasuk pihak eksternal yang punya perhatian interested yang sangat tinggi terhadap perusahaan, karena sebagian besar dana dari aset itu berasal dari mereka. Kemudian akuntan ini fungsi bisa akuntan internal, akuntan eksternal ya, juga pihak lainnya. Juga Securities and Exchange Commission. Jadi kalau kita Bapepam ya, Bapepam yang mengatur regulasi perdagangan di pasar modal ya. Jadi Bapepam itu lembaga regulator ya, yang mengatur bagaimana mekanisme perdagangan di pasar modal. Nah, itu kalau yang terkait dengan Bapepam LK-nya itu sudah masuk ke OJK ya. Bapepam terkait dengan laporan keuangan, yang fungsi pengawasan dari bagaimana kewajiban emiten penyampaian laporan keuangan, terus untuk memonitor kinerja dari emiten itu, juga seperti memonitor juga bagaimana kerja akuntan publik dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan emiten. Itu diawasi oleh OJK. Ya, jadi kalau ada laporan audit dari yang mengaudit emiten itu tidak benar, itu bisa kena tegur, malah jika bisa mengusulkan pemecatan sebagai akuntan publik ya, seperti yang pernah terjadi kasus sebelumnya. Nah itu memberikan input kepada Dewan Standar Akuntansi terkait dengan standar akuntansi yang akan disusun, akan dibuat oleh kalau kita di sini Dewan Kompartemen Standar Akuntansi, merupakan bagian dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Dan di Amerika nama Financial Accounting Standards Board. Dan jadi Financial Standards Board itu nanti membantu untuk menetapkan dari masukan-masukan dari pihak-pihak eksternal perusahaan itu, seperti dari Bursa Efek Indonesia, Bursa Pasar Modal, dari buruh ya, organisasi buruh, kemudian dari akuntan publik, Institut Ikatan Akuntan Publik kalau di Amerika Accountant Institute Certificate Public Accountant ya, Association CPA ya. Nah itu juga nanti menetapkan GEP. Kalau GEP itu kita nama standar akuntansi GEP. Jadi GEP itulah prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum ya, dipraktek sehingga disepakati, itulah standar yang harus dipatuhi oleh para industri ya, Jadi misal kalau standar pelaporan gitu ya, misal PSAK nomor 1 tentang laporan keuangan ya. Nah itu harus dipatuhi oleh semua industri yang ada di Indonesia. Ini laporan keuangannya harus berdasarkan sesuai dengan standar itu. Di sana itu dinyatakan ada beberapa jenis laporan keuangan seperti
laporan posisi keuangan ya, kemudian income statement ya, laporan laba rugi, kemudian juga laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas ya, kemudian catatan notes financial statement itu harus dipatuhi. Yang boleh perusahaan itu bikin laporan sesuai dengan format standar dan sesuai dengan strat akuntansi. Akuntansi itu isinya mengatur tentang konsep yang terkait dengan unsur-unsur aset, pasifa, pasifa, liability, equity dan revenue expense ya. Dia mengatur konsep seperti dalam prinsip yang bisa digunakan sebagai pedoman menyusun laporan keuangan ya. Dan itu harus dipatuhi. Apa hukumannya kalau perusahaan itu tidak mengikuti strat akuntansi? Hukuman itu yang karena itu sifatnya konvensi bukan law ya. Strat akuntansi itu bukan law, sehingga kalau pihak nggak mematuhi ya hukumnya hukum moral aja. Yang pertama, kalau dia masuk ke publik pasti di listing ya pasar modal, karena laporan keuangan sesuai dengan strat akuntansi. Kemudian kalau dia mau ke publik nggak bisa ke publik. Dan kalau minjam uang ke bank nggak bisa juga, karena bank menyerahkan laporan keuangan di audit oleh kantor keuangan publik. Ya. Terus kalau dia mau pajak juga, pajak kadang diperiksa lagi. Kalau perusahaan besar harus diaudit juga, ya. Baru diperiksa pajak ya, dengan besaran pajak yang dia ada. Itu, ya. Jadi ini mempengaruhi bentuk dan isi. Jadi faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi badan standar akuntansi itu yang menetapkan standar akuntansi keuangan atau generally accepted accounting principle. Atau kalau di sini orang baca GAP ya, GAP ada baca GAP, ada GEP. Jadi kalau GAP itu kan bacaan Indonesianya GAP ya. Kalau ada yang baca bahasa Inggrisnya GEP ya, GEP. Ya. Nah, faktor-faktor environmental itu juga seperti terkait juga dengan independen quasi judicial conformal agency, lembaga pemerintah, kemudian juga administer security regulation and disclosure, dan bisa juga modifikasi dan letakkan GP jika diperlukan. Dan tentang juga bagi PSB sebab itu para pemain di global accounting ya, seperti organisasi internasional juga mempengaruhi. Dan juga dalam International Financial Reporting Standards (IFRS), nanti untuk menetapkan strat akuntansi secara internasional ya, internasional. Nanti bisa dipatuhi oleh negara-negara yang jadi anggota ISB itu, International Strat Akuntansi Board ya, ISB. Nah, itu juga dia menetapkan strat akuntansi jadi oleh International Accounting Standards Board, ISB ya. ISB inilah badan yang diberikan kewenangan untuk menentukan strat akuntansi internasional. Jadi anggota sudah 139 negara ya, 39 negara anggotanya. Hampir 70%, 80% dari negara di dunia ini anggotanya. Kemudian juga kalau di Amerika kan pada saat dibuat di buku ini tahun 2009 ya, 10 tahun lalu, itu negara Amerika belum terima, sekarang sudah terima. Jadi currently accepted in US ya, bukan non currently ya. Kemudian isi under pressure to accepted EAS. Jadi Security Exchange Commission ini dipaksa untuk menerima international accounting standard ini. Kenapa? Karena banyak juga emiten asing ya, perusahaan-perusahaan emiten asing di Amerika itu di mana mengharuskan mereka juga menyusun laporan keuangan sesuai dengan strat akuntansi internasional. Nah, tentu saja kalau seandainya emiten asing itu harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan strat akuntansi internasional, maka diharapkan secara otomatis negara di mana tempat investasi juga memiliki strat akuntansi yang tidak jauh beda dengan strat akuntansi internasional. Kalau enggak tidak menarik ya, tidak atraktif bagi investor ya. Dan bagi manajer perusahaan juga faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi visi ini. Misalnya tanggung jawab utama bagi apa? Jadi manajer itu adalah orang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan.
Jadi bagaimana laporan keuangan itu harus fair dan akurat, itu tanggung jawab dari manajemen. Ya. Jadi kalau laporan nggak akurat, tidak fair, tidak fairly, ya, maka yang dituntut adalah si manajer perusahaan, yang pihak yang membuat laporan keuangan. Kemudian dia harus menerapkan akuntansi untuk merefleksikan aktivitas bisnis yang telah dijalani di perusahaan itu. Jadi dalam laporan keuangan itu bagaimana laporan itu merefleksikan aktivitas bisnis perusahaan. Dan yang ketiga adalah dalam manajer perusahaan itu adalah memiliki manajer diskresi yang diperlukan dalam accounting. Jadi juga dalam standar akuntansi itu ada beberapa pengukuran, ya, dan pelaporan, terutama pengukuran, ya, itu ada beberapa diskresi yang bisa digunakan oleh manajerial untuk menetapkan beberapa estimasi terkait dengan pengukuran, ya. Dan juga manajer ini juga memiliki lobby yang paling utama, lobby utama terhadap standar akuntansi keuangan berlaku. Jadi kalau ada ikatan akuntan itu bikin standar akuntansi yang baru, maka CEO perusahaan-perusahaan yang go public, ya, itu memberikan tekanan kepada badan standar untuk mempengaruhi isi dan bentuk standar akuntansi, dan isi dan bentuk laporan keuangan dari standar akuntansi, ya. Nah, kemudian juga faktor lingkungan lain adalah terkait dengan auditing, ya. Auditing ini juga bisa mempengaruhi bentuk dan isi laporan keuangan melalui standar akuntansi yang diatur oleh badan standar, ya. Kalau di sini kan IAI. Jadi SEC itu menyarankan ada laporan audit bagi emiten. Jadi dengan laporan audit, sehingga mengharuskan juga perusahaan itu harus menggunakan laporan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, ya. Kemudian juga punya audit bisa can be clean, ya, fairly presented, dan qualified as for, ya, disclaim no opinion. Jadi clean ini fairly presented, ada jenis opininya unqualified, clean itu, ya, unqualified, dan disclaim. Atau yang keempat lah, yang satu lagi menolak memberikan pendapat, ya. Itu tidak ada opini, no opinion, disclaim itu, ya. Nah, kemudian juga dalam terkait dengan audit itu ada cek auditor kualitas dan independensi dari auditor, harus dicek, ya, apakah si auditor itu memiliki kualifikasi, kualitas, dan sifat independensi yang dipenuhi oleh si auditor itu. Nah, ini juga mempengaruhi bentuk isi laporan keuangan, ya. Dan dalam corporate governance, ya, dalam faktor lingkungan juga ada bagaimana pengolahan dari pengolahan perusahaan, bisa apakah good atau bad, ya, apa baik atau buruk. Nah, itu nanti lihat dari Dewan Direktur, ya, oversight dari Dewan Direktur. Kemudian ini ada 3, ya, corporate governance itu. Pertama ada Dewan Direksi yang berasal dari luar, ya, Dewan Direksi. Kemudian juga Dewan Komisaris, ya, Dewan Komisaris Direksi itu ada yang minimal 1 berasal dari luar. Kemudian komite audit di setiap komisaris itu, komisaris itu ada proses akuntansi oversee yang terkait dengan pihak luar. Ini terkontrol dan internal audit, internal auditor, ya, harus dimiliki, ya, oleh perusahaan-perusahaan publik. Nah, juga di dalam segi user, ya, internal user ada 2, internal user sama external user. Kalau internal user nanti dari manajer, ya, manajer nanti ada officer, ya, officer nanti internal auditor untuk menyampaikan bahwasanya perlu ada pemeriksaan terkait dengan prosedur-prosedur. Dan sales manager, kemudian budget officer bersama controller, ya, controller. Jadi manager, officer, auditor, sales manager sampai ke controller. Dan kalau dari external user ada lender, ya, ada shareholder. Jadi ini pihak yang terkait dengan pengguna. Kalau internal siapa? Manager, officer, auditor,
Kalau manajer untuk apa? Untuk sebagai data dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, seperti fungsi planning ya, dia butuh data akuntansi juga, dan seperti apa ini untuk kontrol ya, mengawasi, monitoring ya, dan melakukan tindakan perbaikan dan sebagainya. Pada dari segi officer staff itu juga sama, butuh data akuntansi untuk melihat kinerja dan sebagainya. Untuk auditor butuh data akuntansi juga ya, untuk memberikan memberikan hasil auditnya apakah sudah sesuai atau tidak ya. Bisa transaksi sesuai anggaran enggak ya, lihat dari laporan akuntansi. Dan manajer penjualan untuk melihat apakah tren perkembangan penjualan per area, per tenaga marketing dan sebagainya. Kemudian strategi ke depan apa yang harus dibuat, itu data-data akuntansi semua. Kemudian officer budget memerlukan data akuntansi untuk memprediksi anggaran tahun yang akan datang ya. Dan controller untuk mengawasi lah. Nah, lender kalau yang external officer, lender, dan shareholder, kemudian labor union, kemudian external auditor, customer. Itu pihak eksternal yang butuh laporan keuangan sehingga ini faktor lingkungan yang juga bisa mempengaruhi bentuk diisi laporan keuangan yang dibuat oleh badan standar. Kalau di Indonesia kompartemen standar akuntansi ya. Nah, kemudian alternatif sumber informasi lain ya, di samping laporan keuangan ya, maka ada juga informasi lain yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pengguna. Ya. Seperti juga berita-berita tentang ekonomi, industri, perusahaan-perusahaan. Ya. Kalau sudah baca di bisnis Indonesia kan banyak itu. Kurang bisnis. Ada pernah baca bisnis Indonesia nggak ukurannya? Kalau nggak baca mungkin ngantuk kali ya, membaca berita itu. Ya. Jadi seperti misalnya dampak dari kinerja dan kondisi keuangan saat ini dan ke depan ya. Apa dampak? Jadi kondisi ekonomi dampaknya terhadap kinerja dan kondisi keuangan perusahaan sekarang dan ke depan. Misal contoh sekarang ya, kondisi ekonomi terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi, GDP-nya mulai perlambatan. Bagi dampak terhadap kinerja dan kondisi keuangan perusahaan saat sekarang dan ke depan ya. Seperti masa pandemi sekarang juga mempengaruhi indikator makro menurun ya, terus juga malah pertumbuhan ekonomi jadi negatif ya, sehingga itu berdampak juga terhadap kondisi dan kinerja keuangan perusahaan saat ini dan ke depannya. Kalau kita lihat dari laporan keuangan ini itu memang cenderung menurun, ada industri tertentu yang naik ya, tapi banyak industri malah turun sekarang kinerjanya. Kemudian voluntary disclosure ini pengungkapan yang sifatnya tidak diwajibkan, tapi perusahaan tetap melaksanakan pengungkapan itu. Jadi perusahaan-perusahaan itu akan mengungkapkan beberapa informasi yang meskipun tidak ada diatur dalam ketentuan secara akuntansi, tapi perusahaan tetap mengungkapkan. Nah, demi kepentingan tertentu yang motivasi adalah legal liability. Misal kalau seandainya dia pinjam ke bank ya, maka bank misalkan harus mengungkapkan ini, harus mengungkapkan itu. Nah, expectation adjustment, dan signaling ya, kemudian juga managing ekspektasi, itu kepentingannya itu. Nah, juga ada lagi informasi intermediary. Ini industri yang devoted to collecting, processing, interpreting, dan disseminating company information. Jadi dibutuhkan juga informasi-informasi terkait dengan perusahaan ya. Dan termasuk juga informasi dari analis pasar modal ya. Pasar modal kan suka menulis di koran di bisnis Indonesia itu bagaimana dia meramalkan ya, dia memprediksi kondisi industri keuangan misalnya, industri perbankan ya, dan bagaimana dia meramal kondisi industri properti ya di kemudian hari. Nah itu informasi dari analisis juga kadang dipakai oleh user dalam pengambilan keputusannya. Misalnya terkait dengan advisor ya, juga American advice juga diperlukan dan lebih banyak tahu dengan informasi di luar perusahaan. Karena seperti penonton bola ya, penonton bola itu lebih tahu arah mana tempat kosong dan tempat lempar bola dan sebagainya. Nah, advisor itu juga sama, dia lebih tahu bagaimana perusahaan itu bergerak kemana. Sedangkan orang dalam sini nggak tahu karena sibuk dengan urusan
rutin di dalam perusahaan. Kemudian masalah processing ya, masalah di debt letter. Jadi yang lembaga-lembaga yang merating utang juga. Jadi misalnya obligasi rating triple A, triple B itu jadi informasi penting bagi pengguna. Kemudian buy and sell side analysis ya, dan forecaster. Pihak yang melakukan analisis buy and sell side analysis di pasar modal juga diperlukan. Juga seperti ahli yang forecast ya, yang melakukan estimasi ke depan ya, forecast seperti saham ya, forecasting tentang kondisi kinerja perusahaan dan sebagainya. Dan adalah ada faktor-faktor penentu utama dari CEP ya. Jadi informasi intermediary itu banyak ya, yang bisa juga mempengaruhi keputusan dari pengguna, tidak hanya dalam laporan keuangan, juga informasi intermediary lainnya. Okay. Nah, kalau kita lihat, saya kita jelaskan tadi bagaimana pentingnya laporan keuangan itu bagi pihak yang berada di luar perusahaan, di dalam perusahaan. Dan faktor-faktor lingkungan itu sangat penting dipertimbangkan oleh Dewan Standar dalam menetapkan secara akuntansi. Jadi kalau enggak nanti secara akuntansi dibuat itu akan menimbulkan banyak multi interpretasi ya, dan banyak menyebabkan kritikan dan debat juga, karena akuntansi tidak melihat bagaimana fenomena yang terjadi di lapangan ya. Ya, nah untuk itu maka informasi akuntansi itu harus memenuhi kualitas yang diinginkan ya, yang desirable, yang diinginkan, sehingga informasi akuntansi bisa bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Apa syarat kualitasnya? Itu syaratnya informasi itu harus relevan dari legal. Itu syarat utama, relevan dari legal. Jadi relevan itu artinya bagaimana kapasitas informasi itu bisa mempengaruhi keputusan. Jadi kalau informasi diberikan, user bisa merubah keputusan, itu disebut relevan. Tapi kalau masih laporan keuangan diberikan ke investor atau dia tidak merubah dia keputusan apa beli atau jual saham perusahaan, itu berarti informasi tidak relevan. Jadi misalnya kalau investor itu mau membeli saham PTA, terberikan informasi kondisi makro industri yang ada hubungan dengan PTA, kemudian informasi itu tidak relevan karena investor tidak akan merubah keputusannya. Tapi kalau berikan informasi terkait kondisi industri investasi di mana dia berada, maka investor akan mempertimbangkan itu ya, relevan. Juga laporan keuangan, kalau laporan keuangan diberikan laporan keuangan 10 tahun yang lalu, pada mau melakukan investasi saat sekarang, itu enggak relevan ya, relevan. Kalau informasi yang update dan minimal 3 tahun sekali, 3 tahun terakhir yang bisa ada unsur prediksinya di laporan keuangan itu ya. Yang kedua adalah reliability. Reliability itu informasi terus handal. Maksud handal itulah informasi itu harus handal, jadi harus bisa diverifikasi. Nah, diverifikasi itu sekarang informasi verifikasi itu tidak masuk dari kriteria reliable ya. Yang reliable itulah representational, faithful, dan netral ya, netral. Verifiable itulah setelah kriteria relevan reliable nanti ada verifiable ya. Jadi arti gini, informasi itu harus dapat diverifikasi, itu bukan bagian dari reliability sekarang. Jadi dia tersendiri di bawah, jadi kualitas di bawah relevan dan reliable. Jadi kalau primary qualities of accounting informasi itu kriteria lah relevan dan reliable. Nah, reliability di bawah itu lagi. Dia secondary quality ya, di bawah itu lagi. Karena ada perubahan dalam standar akuntansi, dalam konseptual framework akuntansi ya. Nah, kemudian financial accounting ya. Akuntansi keuangan sangat penting di dalam prinsip akuntansi. Jadi, kenapa? Karena dalam prinsip-prinsip accounting itu ada pengukuran di mana menggunakan konsep historical cost per objective value dari arm's length bargaining ya. Dan accrual accounting ya, menggunakan prinsip accrual accounting dalam menghitung net income ya, income. Jadi proses penentuan income itu adalah berasal dari accrual proses ya, accrual proses, di mana proses terkait dengan masalah pengakuan revenue dan pengakuan expense yang basisnya adalah accrual basis ya, accrual basis, bukan cash basis.
Kemudian materiality, threshold information impact decision making. Jadi materiality itulah sejauh mana informasi itu bisa berdampak terhadap pengambilan keputusan. Ya. Jadi kalau saya contoh misalnya ada informasi error ketika kesalahan terjadi tahun lalu ya, yang diketahui tahun sekarang. Misal kesalahan dalam perhitungan pendapatan ya. Misal kayak seperti di bank itu pendapatan ada 30 triliun ya. Pendapatan lebih sekitar 100 triliun misalnya. 100 triliun itu ternyata setelah dilaporkan, laporan keuangan dipublish kemana-mana, dan ternyata itu temukan tingkat kesalahan ya, kesalahan misalnya ternyata ada kesalahan pendapatan tahun lalu itu belum dilaporkan laporan keuangan, jumlahnya sekitar 100 juta. Pertanyaan sekarang, apakah perlu informasi itu mengoreksi laporan keuangan secara beredar? Jawabannya tidak, karena tidak material. Tapi tidak material itu bukan berarti tidak dikoreksi, tapi dikoreksi di tahun berikutnya dengan, kalau itu pendapatan berarti mengoreksi ialah credited earning. Earningnya kalau dikurang berarti di kredit ya, debitnya lah masuk ke piutang kalau pendapatan itu belum diterima ya, piutang pada credited earning. Jadi tidak perlu menarik lagi laporan keuangan secara beredar, cukup bikin koreksi di tahun berikutnya ya, tahun berikutnya. Conservatism itulah di mana terkait dengan reporting dan disclosing. Itu yang paling optimis, informasi paling optimis mengenai certainty, event, dan transaction. Jadi konservatif itu tingkat optimis rendah ya terhadap informasi. Jadi contoh ya, dia beda sama moderat. Lawannya kan moderat itu lebih percaya diri ya. Dan seperti misal kalau ada ekspektasi akan terjadi laba akan terjadi di depan, biasa kalau konservatif tidak mengakui. Tapi kalau terjadi rugi di produk depan itu konservatif akan mengakui kerugian ini. Tapi kalau moderat, kalau lawannya moderat itu akan mengakui dua-duanya. Kenapa demikian? Karena dalam peraparan dari laporan keuangan itu paling rendah optimistic information itu paling dihindahkan ya, paling pesimis lah mengenai uncertainty peristiwa dan sanksi yang belum dipastikan terjadi di masa datang ya, Jadi kalau mudah terbalik ya. Nah sekarang kita lihat relevan informasi akuntansi. Jadi informasi relevan itu apa? Kalau di dalam ini sering pakai juga oleh mahasiswa untuk penelitian ya. Informasi kata relevan apabila informasi keuangan itu bisa mempengaruhi harga saham, itu saya titik ya. Jadi kalau ada data akuntansi bisa mempengaruhi harga saham, berarti informasi akuntansi relevan ya. Contohnya apa? Data akuntansi seperti earning, book value, atau kombinasi keduanya, earning to book value ya. Nah, itu kalau seandainya itu bisa mempengaruhi harga saham, berarti itu relevan. Jadi itu ya maksudnya. Kemudian juga keterbatasan dari informasi akuntansi. Dan ini juga informasi akuntansi ini keterbatasan dari dulu sampai sekarang. Ya. Dulu sampai sekarang. Keterbatasannya pada tepat waktu di mana ungkapan Plodik ya, not real time basis ya. Gitu. Jadi laporan keuangan tidak not real time basis. Karena ada banyak pengukuran yang tidak bisa terapkan kalau setiap hari disusun laporan keuangan. Jadi penyusutan kan mungkin per hari. Kemudian seperti adjustment lagi mungkin tiap hari. Ya. Itu bisa sekali setahun. Lalu frekuensinya itu hanya quarterly dan annually. Ya, jadi jarang yang tahunan, yang harian, mingguan jarang. Lalu forward looking. Nah, laporan keuangan itu bukan masalah forward looking tapi backward looking. Jadi masa lalu. Sehingga itu keterbatasan perspektif informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan. Jadi kalau gitu gimana? Nah, perlu ada analis yang bisa memprediksi kapan seperti apa perusahaan itu ke depan, perspektif analisis ya. Bagaimana prospek likuiditas, solvabilitasnya, perspektif imbal hasil perusahaan masa depan ya. Dan perspektif terkait dengan perspektif
likuiditas sedang solvensi, udah kinerja keuangan yang bagaimana prospek kinerja keuangan masa depan. Kalau likuiditas selama solvensi terkait dengan kondisi keuangan perusahaan, bukan kinerja. Nah, ini bisa contohnya, contoh kasus nih. Bisa perusahaan itu menginvestasikan $700 equity. Ya. Nah, perusahaan itu ini kita lihat bagaimana cornerstone itu dibandingkan dengan cash basis ya. Perbedaannya apa? Jadi kalau misalnya perusahaan itu bikin dessert ya, per unit itulah dia beli per unit itu $5 ya, masing-masing unit. Jadi ini perusahaan didirikan dan pastikan dana 700 modal awal ya. Dan juga fixed screen cost, biaya untuk mendapatkan fixed screen ya. Ini kayak perusahaan percetakan ya. Jadi costnya lah 100. Nah, variable print cost untuk membuat dessert yang sudah disablon itu. Sablon, kan harga belinya $5. Biaya variabelnya untuk per dessert itulah per printnya 0,75 per dessert, per potong baju kaos itu ya. Karena kaos itu dijual 25 per potong. Ya, dijual 25 potong dengan harga 10 ya. 10. Kemudian ada 25 lagi dijual tunai ya. 25 lagi itu kredit. Jadi dijual 50, separuh tunai, separuh kredit. Ada masing-masing 10 ya. Dia dibeli berapa? Dibeli itulah harga pokok beli $5 ya. Dijual $10. Nah, ada fixed screen cost 100, ada variable print cost 2,75 per potong ya. Dia jualnya 50 potong ya. Dan ini contoh berikutnya, kalau di laporan keuangan berdasarkan cash basis ya, maka laporan arus kasnya penerimaan hasil penjualan baju kaos ya, itu 25 kali 10. Kemudian pembayaran ya, jadi pembayaran untuk untuk beli baju kaos itu kan 50 kali 10 kali 50 100 ya, 100 kali 5 ya, kali 5 berarti dapat 500 ya, 500. Dan screen purchase dibeli 100 ya, 100. Dan printing charge beban pencetaknya 75. Itu total pembayaran itu selama periode itu 65, ada expense semua dengan pembayaran ya. Kemudian net cash flow 45. Jadi net cash flow operasi 45 itu dianggap laba tunai 45. Tapi kalau neraca itu tidak ada itu piutang. Kenapa tidak ada piutang? Karena tidak mengakui piutang penjual kredit, seperti penjual kredit yang 25 ini, 25 penjual kredit itu enggak tapi sebagai pendapatan tambahan. Karena pendapatan lebihnya 250 jadi dari 25 potong kali 10 yang terjual tunai, sedangkan terjual kredit 25 potong kali 10 tidak ada fee. Dia tidak ada pengakuan piutang. Ya. So cash. Juga inventory nggak ada fee juga. Kalau cash basis tidak ada inventory, tidak ada piutang. Ya. Inventory itu muncul dari extra basis ya. Jadi kalau seandainya dia beli barang ya expense semua. Expense semua. Cash basis. Dan kalau equity ya itu ada seluruh equity 700 lebih kurang dengan net cash flow 45 ini. Ini net cash flow itu masuk ke, karena ini menggambarkan laba tunai ya. Jadi equity itu net income tunai 45. Kalau equity berapa? 275. Jadi secara cash basis dia rugi 45. Kenapa rugi? Karena dia mengexpandkan semua pembeliannya. Karena yang dijual kan cuma 50. Kan beli 100 itu. Kali 10, 500. Mau di-expandkan semua. Nah, padahal dari yang 100 yang terjual baru 50. Dari 50 lagi presiden akhir sudah di-expandkan.
expand-kan. Sehingga tidak ada kenaikan di aset. Dan semua pembelian expand, walaupun nggak terjual di expand juga. Memang bahaya ini kalau case basis bahaya. Karena seolah tidak ada persediaan dan sudah diakui sebagai pendapat beban ya. Sehingga kalau diakui beban, otomatis persediaan yang di gudang itu seolah nggak ada pemilik kan. Pemilik. Kalau bisnis terjadi apa? Itu penjualan diakui 550 kali 10. Kalau punya tunai kan cuma 25 aja diakui. Kalau cash basis 25 aja. Karena bebannya yang diakui adalah beban cetak aja. 2, apa? Cetak kan 10 itu. Jadi beban harga beli kaos itu kan 10. Berapa? Itu 5 dikali 50 kan 50 yang terjual. Dapat 250. Kemudian beban depresiasi screen 50. Jadi yang screen yang 100 itu nggak diakui semua beban, tapi diakui beban yang dipakai. Kalau umur 2 tahun kan setahun 50 itu. Ini 100 nih. Kemudian beban printingnya kan kalau di case basis kan printing 75 diakui semua. Kalau 75 itu untuk 50 dari barang yang terjual kan. 50 berarti ya berapa itu? 37,5. Karena separuh terpakai, jadi 375 karena barang 100 terjual 50, berarti beban printingnya yang dibebankan ya separuhnya itu 37,5, separuh dari 75. Dia dapat bebannya 337,5. Kan dia laba accrualnya laba bukan rugi, tapi kalau cash basis rugi. Ini berapa? Rugi sebesar 425 ya. Nah, kalau dia accrual yang terjadi apa? Itu untuk barang belum terjual diakui sebagai inventory. Kalau yang cash basis diakui expand kan. Dan kalau juga di dalam accrual basis itu diakui piutang. Misalnya dijual barang diterima lagi belum bayar uangnya diakui piutang. Kalau cash basis nggak diakui piutang. Diakui pendapatan nggak diakui piutang. Ya. Itu beda cash basis dan accrual basis. Sebenarnya kalau cash basis tidak ada inventory sama account receivable. Dan juga nggak ada juga mungkin kalau dia punya utang account payable ya, utang dagang mungkin nggak ada juga ya. Itu jadi total asetnya berapa? 862. Kalau cash basis total asetnya kan adalah berapa? 275 ya. Karena nggak ada inventory sama piutang. Ya. 862 itu. Jadi bayangkan ya, persediaan sama piutang ada sebesar 587, luar biasa itu. Jadi seorang nggak ada. Itu siapa pemiliknya ya? Udah beban kok semua, beban diakui semua. Itu udah habis itu. Jadi nggak masuk akal. Jadi makanya case basis itu secara substansi tidak relevan. Jadi kalau income itu secara case basis itu tidak relevan secara substansi, ekonomi nggak relevan. Ya. Karena akan menyebabkan tidak adanya pengakuan inventory sama piutang sama utang ya. Sehingga hasilnya 862. Jadi kenaikan hasilnya berapa? 75 kali 862 dari mana? Dari utang sama persediaan yang diakui di cash basis, di cash basis diakui ya. Di kenaikan. Jadi dalam cost accrual itu net income itu di mana operating cash flow tambah accrual. Jadi selisih antara net income sama operating cash flow itulah accrual discretionary accrual. Jadi kalau ditanya laba accrual itu berapa yang accrualnya? Dari laba, misal laba di laba income itu ada 1000. Pertanyaannya berapa yang accrual dari 1000 itu? Jadi laba 1000 muncul dari proses accrual. Berapa? Dikurang aja cash flow operating. Di situlah itu accrual yang terjadi yang ada dalam laba itu. Proses accrual itulah mengaku pendapatan meskipun ya, cash belum terima. Mengaku beban meskipun belum dibayar. Gitu ya. Atau accrual itu adalah itu tidak boleh mengakui beban meskipun sudah dibayar. Tidak boleh mengakui pendapatan meskipun uang diterima. Ya, itu kalau seandainya uang muka ada pelanggan. Itu accrual itu ya. Ya. Jadi fondasi accrual accounting itu adalah terkait dengan masalah pengakuan net income ya. Kita sudah tahu juga. Jadi proses pengakuan income itu terkait ada pengakuan revenue, pengakuan matching ya.
expand. Jadi mengakui revenue itu pada saat barang sudah terjadi earn, sudah diperoleh ya. Dan itu misalnya dia jual barang berarti sudah earn, jadi bisa memperoleh pendapatan misalnya. Yang kedua konsep realize atau realizable. Realize itu adalah tunai, penjualan tunai, realize ya. Jual tunai itu realisasi. Kalau realizable itu penjualan kredit, akan bisa direalisasi dalam bentuk cash nantinya, akan ya. Bisa realisasi itu penjualan kredit. Kredit itu bukan account receivable pada cash. Jadi itulah account receivable itu realizable ya. Realizable value. Lalu expense matching itu expense itu diakui apabila revenue sudah diakui ya. Lalu expense diakui. Jadi expense itu diakui terkait dengan revenue. Kalau nggak matching dengan revenue berarti tidak diakui sebagai expense maksudnya. Ya. Itu kerugian itu. Itu terkait dengan revenue juga. Revenue seperti product cost sama product cost. Ya. Jadi kalau accrual cornerstone itulah hubungan antara cash flow dengan accrual ya. Jadi saya ingat cash flow operating dan accrual. Jadi cash flow operating tambah accrual adalah laba akuntansi, itu laba accrual ya. Jadi kalau kita membuat operating cash flow, laporan cash ya, di bagian accrualnya, itu biasanya kalau bentuk bentuk yang tidak langsung indirect risk ya. Biasanya direct peningkatan indirect ya. Indirect itu yang tidak langsung ya, direct method ya. Operating cash flow itu ditambah dikurang cash investment, dan investment operating asset sama dengan free cash flow. Jadi free cash flow ini bisa digunakan sebagai informasi kepada investor kreditor berapa dana yang sudah yang bebas lah ya. Artinya dana operasi atau cash flow operating itu setelah menutupi beban bunga, beban pendapatan, bunga itu untuk capital expenditure ya. Itu juga berbunga, pokoknya tempo dan sebagainya. Itu sisanya berapa? Itu sisanya bisa digunakan untuk menghadapi hal yang tidak dipikirkan sebelumnya, hal di luar dugaan ya. Sehingga bisa potensi perusahaan itu dapatkan keuntungan di situ. Kemudian ditambah itu free cash flow, tambah atau dikurang financing cash flow termasuk investment dan divestasi dalam financing aset ya. Dapatnya cash flow ya. Nah, kebijakan keluar di perusahaan dalam usaha laporan keuangan itu adalah kebijakan terutama untuk menentukan net income ya. Nah, ada sifatnya accrual itu short term, accrual seperti misalnya penjualan kredit itu short term accrual. Lalu untuk accrual contoh apa? Contohnya seperti penyusutan. Artinya, ya, penyusutan ya. Jadi short term accrual itu seperti contohnya current asset, current liability ya. Disebut juga working capital accrual. Jadi misalnya hutang itu naik saldo dulu, saldo 100, sekarang saldo 120 naik. Nah itu kenapa? Karena adanya kenaikan dalam jadi kalau hutang naik, ada sebagian pendapatan itu yang berasal dari tambahan dari penjualan kredit yang perlu sekarang. Ya. Gitu. Jadi itu accrual juga. Ini pendapatan muncul accrual penjualan itu dari piutang. Ya. Dan long term accrual seperti penyusutan. Ya. Non-current asset dan non-current liability muncul dari kapitalisasi. Ya. Long term accrual. Contoh analisis, para analisis research itu harus mendukung short term accrual dan lebih manfaat dalam company operation. Jadi kalau kita sudut pandang ekonomi ya bisa accrual itu lebih tepat. Kita lihat kalau digunakan spesies tidak ada persediaan sama piutang dagang, itu kan nggak benar juga ya. Masa nggak diakui piutang sama inventory, padahal dia ada, kalau sudah explain ke semua itu nggak mungkin. Jadi ada pro dan kontra ya, mitos terkait dengan accrual basis itu ya, accrual dan cash flow.
Jadi mitosnya apa? Nilai perusahaan tergantung kepada future cash flow, ya, future cash flow. Karena kan future cash flow nanti dipresentasikan apa nilai perusahaannya. Hanya current cash flow yang relevan untuk valuation. Sedangkan apa yang bukan current cash flow tidak tepat untuk penilaian perusahaan, ya. Itu mitos. Ya. Kenyataannya kan enggak. Ya. Enggak. Kalau mitos lain, semua cash flow itu adalah nilai lebih relevan. Ya, enggak juga ya. Malah yang relevan itu lah tadi itu seperti perhitungan tadi lah, relevan itu lah accrual basis. Karena kalau cash flow itu relevan masa ya inventory sama piutang tidak diakui. Ya. Padahal lagi semua accrual accounting adjustment itu adalah nilai tidak relevan. Enggak ada, justru ini relevan ya, justru relevan, mitos saja. Kemudian cash flow tidak dimanipulasi, justru cash flow itu pasal manipulasi, ya, manipulasi. Nah, income, semua income dimanipulasi, ya, ya, semua income, enggak juga ya, juga. It's impossible to consistently manage income upward in the long run. Jadi impossible untuk konsisten memanage income income ke atas selama long run, sulit. Karena akan terjadi koreksi sendiri. Lalu yang ada lagi yang benar itu seperti kalau penting small relevan pada cash flow yang dijelaskan tadi. Itu salah. Cash flow adalah more reliable pada accrual. Itu benar itu. Kalau penting number subject to accounting distortion, ya. Kemudian company value can be determined by using accrual accounting numbers, ya. Ya. Nah, bagaimana konsep ekonomi di dalam income, ya? Jadi income itu ada konsep ekonomi income, ada permanent income, ada operating income, ya. Kalau konsep ekonomi income adalah di mana mengukur perubahan dalam kekayaan shareholder. Itu bersihnya. Mengukur kekayaan itu menggunakan nilai sekarang, ya, nilai sekarang. Kemudian cash flow ditambah present value, expected future cash flow, itu menggambarkan nilai sekarang, nilai present value. Dan pada saat tujuan analisis adalah menentukan exact return to shareholder for the period. Jadi tujuan dari analisis itulah bagaimana menentukan return yang real, ya, kepada shareholder di periode berjalan, ya. Jadi satu periode. Dan juga ekonomi income itu kurang bermanfaat untuk forecasting future earning potential, ya. Jadi less useful for forecasting future earning potential. Nah, itu jadi ekonomi income itu dilihat juga mana item-item yang jangan terjadi, mana yang sering terjadi. Nah, permanent income itu berdasarkan konsep di mana tadi? Ya. Oh, jadi kemudian kedua kan tadi konsep ekonomi income, kemudian konsep of income ada dua. Mana ini? Oh sorry, kita belum itu ya. Ini konsep income menurut akuntansi kan, ini tadi menurut ekonomi, ya. Menurut akuntansi, ya, based on konsep accrual accounting. Jadi accrual accounting. Dan tujuan utama lah itu penggunaan income, ada juga proses pengakuan revenue sama matching konsep dalam pengakuan depan dikaitkan dengan revenue. Ini yang sering disampaikan, bahwasanya ada dua proses dalam perhitungan income, adalah proses pengakuan revenue dan proses matching konsep expense. Alasan untuk perbedaan, ya, perbedaan antara accounting sama ekonomi income itu beda. Misal laba akuntansi itu 100, laba ekonomi bisa juga 120, karena ekonomi itu mengakui ada perbedaan harga pasar. Kalau akuntansi kan enggak, harga pasar kalau turun diakui, kalau naik enggak diakui. Nah, kan mesti konservatif, ya. Kalau alasan berbeda karena ada beberapa alternatif income konsep. Jadi itu menunjukkan perbedaan. Kalau di ekonomi income kan tidak ada banyak konsep, ya, dalam perhitungan income. Historical cost juga menyebabkan terjadi perbedaan. Sedangkan ekonomi income berdasarkan value cost. Transaksi cost, transaksi basis juga mempengaruhi. Conservatism
Nah, sebenarnya ini bertentangan betul sama ekonomi income. Ekonomi income itu kalau terjadi potensi laba dari harus diakui. Kalau akuntansi yang yang rugi diakui. Earning management ada kenapa timbul perbedaan karena ada proses earning management di mana manajemen itu memilih berbagai metode pengukuran untuk mendapatkan angka laba tertentu. Ada rekayasa ya. Tapi rekayasa itu tidak bisa dikatakan dia curang ya, curang tapi benar karena dia memilih metode akuntansi yang sesuai standar. Tapi beda kan tidak konsisten. Yang benar tidak konsisten. Nah, dalam usaha akuntansi tidak digunakan, tidak konsisten. Misal ini dia tahun ini milih metode lurus, tahun depan milih selalu menurun, saya model nggak boleh. Usaha akuntansi harus konsisten. Dan yang berikutnya adalah portfolio accounting ya. Portfolio accounting itu yang di mana nilai aset dan liability itu ditentukan berdasarkan basis nilai portfolio, harga wajar seperti market price ya, atau tanggal pengukuran yang tepatnya pada tanggal laporan keuangan itu. Jadi yang diukur adalah harga pasar pada tanggal pelaporan. Jadi kalau laporan tanggal 31 Desember 2019, berarti portfolionya harga pada tanggal laporan itu. Berapa harga pasar kalau aset kita miliki itu kalau kita jual berapa. Nah ini beda historical cost dengan fair value. Jadi misalnya historical cost versus fair value. Jadi tahun pertama opening, closing, kemudian yang kedua closing ya. Gitu. Ini tahun pertama operasi, kemudian ini tahun pertama operasi tapi di akhir ya, akhir. Kemudian tahun kedua itu di akhir ya, di akhir. Jadi kalau ibaratnya misal kalau ini tahun pertama closing itu tahun 2019 ya, maka openingnya adalah awal tahun 2019. Ya. Karena 2 tahun berikutnya adalah 2020 ya. Nah, ini seperti aset kalau menggunakan cash sama ya. Cash kalau historical sama fair value sama cash. Kan nggak ada masalah. Tapi kalau kondominium ya, kalau berdasarkan historical cost, nilai 100.000. Kalau fair value masih 100.000 karena pada saat di awal kan sama nilai historical sama fair value. Jadi kalau sudah beli barang sekarang, besok sudah lihat posisinya itu sudah historical cost. Tapi harga besok kan tidak berbeda dengan harga pasar yang saat terjadi itu. Dia bersama. Kemudian pada saat tahun kedua, akhir tahun kedua penutupan ya, itu historical cost 99.500, harga pasar 125.000 ya. Sehingga jadi perbedaan ya. Perbedaan aset liability-nya. Jadi kalau harga di buku itu 108.000 asetnya. Kalau di harga pasar 134.000. Kalau analis cenderung menggunakan nilai aset yang fair value kalau analisnya. Analisnya lihat prospek ke depan, lihat masa lalu analisnya. Bagaimana ke depannya. Tentu saja data masuk digunakan untuk memprediksi masa depan, itu wajar ya. Tapi dia juga fokusnya ke depan, sekarang dan ke depan. Ya. Nah seperti misalnya income statement ya. Statement itu misalnya seperti kalau historical cost 11.000, kalau fair value 12.000 sama ya. Kalau income itu kan historical sama fair value sama, karena kan dia diakui pada tahun berjalan, awal akhir tahun berjalan kan sudah ditutup oleh angkanya. Ya. Dan interest expense 500 sama. Kemudian kalau ada sekian atau loss, kondominium itu beda. Kondominium itu naik gitu, dari 100 jadi berapa? Kondominium itu dari 99.500 ya. Nanti kan investan juga 500 ya, masih berkurang. Jadi 125, maka 105 dikurang 199.500 itu berapa itu? Itu 26 ya. 6. Ya. Itu ya.
Kemudian berikutnya ini apa keuntungan dan kerugian terkait dengan laporan keuangan ya. Jadi advantage dari laporan keuangan itulah dia merefleksikan card information tadi sekarang. Ya. Kalau konsisten dalam kriteria pengukuran konsisten, comparability, terus tidak ada bias non konservatif bias konservatif tidak ada. Dan lebih manfaat untuk ikuti analisis. Ikuti analisis terkait dengan nilai, valuation analisis. Dan kelemahannya apa? Lawan objektif, kurang objektif. Ini terkait dengan ini ya, dengan fair value ini, fair value. Ini kan tadinya historical fair value. Jadi fair value itu keuntungannya apa? Merefleksikan informasi saat sekarang ke fair value. Kemudian kriteria pengukuran konsisten, comparability bisa di-compare ya. Karena mendengar ke sekarang. Kemudian biaya konservatif nggak ada. Karena dia lebih mengarah ke moderat sebenarnya. Lebih manfaat dalam mengikuti analisis nilai analisis terkait dengan analisis nilai. Nilai kan harus nilai sekarang. Oke, fair value. Kelemahannya apa? Itu objektifnya lemah ya. Objektif. Jadi lebih subjektif ya. Karena banyak estimasi, judgment. Susceptibility to manipulasi, cenderung ke manipulasi. Jadi kalau dia fair value itu cenderung ke manipulasi karena masing-masing orang beda-beda. Karena mengenai level 3 input, 3 input. Jadi level input itu ada 3 ya. Yang pertama level 1 kalau seandainya harga pasar itu mencerminkan harga barang dia yang di pasar. Kalau barang dia nggak ada di pasar, menggunakan apa? Menggunakan harga pasar barang sejenis. Kalau nggak ada gimana? Dia menggunakan appraisal itu level 3 itu. Level 1 lah, kita punya barang kita itu bersama yang dijual beli di pasar. Itu level 1 kualitas dari value. Yang kualitas kedua adalah kita punya barang, tapi barang kita itu nggak ada dijual di pasar. Tapi merek yang sama, merek yang berbeda, tapi jenis sama. Bisa punya motor, merek Honda. Honda itu nggak ada di pasar, tapi di pasar itu ada merek Yamaha. Itu level 3. Level 2. Level 3-nya apa? Level 3-nya kalau seandainya harga di pasar itu, kita nggak punya nih ya, berapa pastinya. Maka kita gunakan, harga di pasar nggak ada ya, terhadap hasil yang kita miliki. Kita bingung bagaimana supaya hasil kita nilai ke pasar. Ya menggunakan appraisal estimasi atau berjadi melakukan konsentrasi ini. Itu level 3 ya. Jadi dia kurang konservatif ya. Kemudian akan menimbulkan income itu lebih volatile karena bergerak terus ya. Karena harga profil itu kan tidak stabil pasar. Ya. Nah sekarang pertanyaan lebih penting adalah apa yang saya jelaskan tadi terkait dengan bagaimana setelah akuntansi, bagaimana laporan keuangan itu bisa untuk isi pengaruh lingkungan akuntansi ya. Bagaimana perbedaan antara case basis dan probable basis pada kita sebagai analis harus tahu ya. Dan bagaimana perbedaan nilai income berdasarkan ekonomi income sama accounting income ya. Jadi kita paham juga sehingga apa aplikasi bagi analis dengan kondisi seperti itu. Bagi analis lebih fokus pada prinsip ya. Fokus pada prinsip. Kemudian restating income. Income harus di adjust lagi. Dan analisis yang menggunakan input, analisis yang menggunakan vulnerability. Nah sekarang accounting analysis itu permintaan terhadap accounting analysis sangat penting ya. Karena kenapa accounting analysis diperlukan? Karena untuk mengadjust distorsi akuntansi, yang laporan keuangan itu betul-betul merefleksikan realita ekonomi yang terjadi di perusahaan. Kemudian untuk mengadjust purpose financial statement untuk menulis tujuan analisis spesifik dari user tertentu, pengguna tertentu ya. Jadi, sehingga pengguna tertentu perlu melakukan analisis ya untuk tujuan khusus ya. Misal sumber apa yang menyebabkan terjadi distorsi akuntansi. Ikutin distorsi itu apa? Itu terjadi perbedaan antara nilai akuntansi dengan nilai ekonomi. Itu ikutin distorsi. Perbedaan nilai. Jadi setelah akuntansi atribut terhadap ada proses politik dalam penyusunan standar,
ada accounting principle dan asumsi yang digunakan ya. Prinsip itu digunakan separatism itu menyebabkan juga terjadinya distorsi akuntansi. Jadi perbedaan. Kemudian juga estimasi error itu ditimbulkan dari estimasi error inherent unequal accounting. Itu juga estimasi error accounting. Reliability atau relevan ya. Ini atribut terhadap overemphasis on reliability at the loss of the relevant. Kemudian juga earning management. Nah, ini earning management juga penyebab timbul distorsi akuntansi ini. Ya. Karena earning management itu manajer itu berusaha memilih metode pengukuran mendapatkan angka laba tertentu. Bisa laba yang dikecilin, bisa digedein ya. Nah, ini menyebabkan distorsi akuntansi, terjadi perbedaan nilai akuntansi dengan nilai sudut pandang ekonomi. Nah, tujuan analisis apa? Tujuan analisis adalah pertama kita lihat kalau di analisis komparatif, maka ada permintaan terhadap komparasi laporan keuangan. Ya, dan komparasi di antara perusahaan dan di antara waktu ya. Waktu antara perusahaan, kemudian itu analisis komparasi. Dan pengukuran income, pengukuran income itu demand for permintaan terhadap ini pengukuran income. Pertama untuk equity world change, berapa perubahan dari teori bersih ya. Kayak ini teori bersih. Kemudian mengukur earning power. Earning power itulah di mana earning itu bisa mempengaruhi earning di masa depan. Ini sekarang bisa pengaruhi masa depan. Jika sekarang cenderung besar, nanti juga besar ya. Kemudian this correspond ya to alternative income concept. Nah, ini juga kita lihat dalam ekonomi income inilah perbedaan ekonomi income sama permanent income ya. Gitu. Earning management sumber distorsinya muncul sering adalah dari itu. Ini earning management adalah salah satu sumber distorsi akuntansi. Manajemennya sering ini penyebab utama distorsi akuntansi dari earning manajemennya. Jadi earning management dilakukan berbeda strategi untuk melakukan earning management oleh manajer. Dia menaikkan income. Manajer mengejar sektoral untuk menaikkan income, menaikkan laporan income. Yang kedua big bet. Big bet itu manajer mencatat word of secara lebih tinggi ya dalam satu periode untuk dialokasikan ke periode yang lain ya, to spend. Income smoothing. Jadi big bet itu misal contoh kalau dia mau naikkan laba, dia pengen laba 100, tentu nggak bisa naikkan laba 100, susah banget. Maka langsung diturunkan habis laba itu. Kita tanggung basah udah jadi rugi aja. Rugi nanti kerugian diakui sekarang itu bisa meninggikan laba tahun depan itu maksudnya. Income smoothing ya. Manajer menurunkan atau menaikkan income dilaporkan untuk mengurangi volatility. Jadi volatility itu supaya income nggak bergejolak kan bad news bagi investor pasar modal. Ini contoh misalnya 3 tahun turun laba itu naik ya 10%. Terus sekarang turun maka direkayasa laba sekarang harus naik juga 10%. Sehingga ada penundaan beban ke tahun berikutnya ya. Dan mengambil laba tahun depan ke sekarang pengakuannya. Apa motivasi manajer melakukan earning management? Pertama adalah motivasi ada kontraktif insentif ya. Jadi si kontrak misal kalau dia kontrak utang ya, dia berutang, di utang itu ada salah satu klausulanya apabila equity ratio lebih 3% maka utangnya jatuh tempo seketika. Atau misal return asetnya tidak bisa mencapai sekian berturut 3 tahun jatuh tempo seketika. Yang dijatuh berusaha segala cara untuk memenuhi angka-angka terakhir di dalam kontrak itu. Yang kedua stock price ya. Kemarin jatuh bonus berdasarkan harga saham ya seperti program ESOP employee stock option. Maka dia berusaha merekayasa bagaimana harga saham naik dengan merekayasa laporan keuangan ya. Atau seperti misalnya juga kemarin option stock offering ya. Yang lainlah manajer melakukan adjustment angka-angka yang akan berdampak pada permintaan labor ya. Misal kalau labor itu
angka apa di manage-nya? Ya angka laba supaya jangan terlalu tinggi. Ya permintaan laba demand bisa turun ya, naik gaji misalnya. Manajemen, perubahan manajemen juga penting alasannya. Jadi ada kesannya misal kalau seandainya tahun pertama jadi direksi laba 100, tahun kedua di KSS laba 120, ada peningkatan. Yang ketiga 150, ada peningkatan. Kalau societal view ya, view dari sudut pandang masyarakat ya. Masyarakat juga melihat kalau laba tinggi sukses perusahaannya, itu juga termotivasi mereka untuk melakukan ini manajemen. Nah itu alasan-alasan yang kenapa menuju suka bukan manajemen. Manajemen itu apa? Proses untuk memilih-milih metode pengukuran supaya mendapatkan laba tertentu ya. Untuk kepentingan pribadi dari manajerial atau kepentingan perusahaan bisa juga. Ya. Jadi bagaimana mekanisme dalam earning management itu? Pertama lakukan income shifting ya. Income shifting itulah dia melakukan akselerasi percepatan pengakuan revenue. Dia terus akui tahun depan tapi sekarang ya. Kemudian beban akui tahun depan tapi sekarang. Delay itulah menilai hasil pendapatan akui sekarang ditunda tahun depan. Beban akui sekarang ditunda tahun depan gitu ya. Contohnya income shifting. Tujuan akhir supaya laba itu bisa diatur ya. Cenderung naik ya, ada pertumbuhan laba. Jadi kalau aset juga cenderung naik ya. Dan kalau teori earning management ya, jadi secara selektif klasifikasi pendapatan revenue earning dan spend dalam bagian tertentu dari manajemen income statement itu pengaruh analisis yang inferent terhadap recurring nature atau bentuk lain. Dan proses content analysis gimana? Jadi perlu ada akuntansi diperlukan. Itu content analysis meliputi berbagai proses interrelated yang terkait dan tergantung dengan kewajiban tugas ya yang bisa di grouping menjadi dua grup area. Jadi ada dua area apa lakukan dalam content analysis, proses content analysis. Pertama adalah melakukan evaluasi earning quality. Yang kedua adjusting financial statement. Itu kondisi diakui. Evaluasi earning quality lah stepnya mengidentifikasikan dan menilai key accounting policy. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka bagi analis sebelum melakukan analisis laporan keuangan atau segi analisisnya. Dan yang kedua melakukan evaluasi terhadap extent of accounting flexibility. Ada perpanjangan accounting flexibility, yaitu ada arahnya tidak benar ya. Dan menentukan reporting strategic. Dan identifikasi dan menilai red flag. Red flag itu adalah tanda-tanda yang muncul laporan keuangan. Ini ada gejala yang mungkin dari manajemen. Bisa seperti ada peningkatan pendapatan tiba-tiba atau sekarang atau sebelumnya. Dan juga red flag lain lah ada peningkatan hutang ya. Peningkatan hutang nanti ada rekayasa juga. Jadi mungkin pendapatan yang sebelum tapi sekarang sebenarnya hutang meningkat ya. Adjusting financial statement mengidentifikasikan, mengukur dan membuat adjustment diperlukan terhadap laporan keuangan supaya bisa menggambarkan kondisi lebih baik. Itu tujuan analisis itu mencapai kondisi lebih baik. Nah, audit dan financial statement analysis ya, audit mengidentifikasikan error dan irregularity. Dimana jika tidak terdeteksi secara material harus berdampak pada laporan terkait dengan fairness presentation dari conformity PGP sesuai dengan GP. Tipe audit kualifikasi SF4 qualification adverse opinion, disclaim opinion. Jadi adverse opinion inilah itu dia beda sama disclaim itu. Kalau adverse itu kalau seandainya skop pemeriksaannya dibatasi dan sebagainya. Adverse opinion itu tetap tertentu ya, tertentu. Nah, itu yang sampaikan materi chapter 2 ini. Jadi inti chapter 2 adalah pertama kita melihat apa sih yang mempengaruhi bentuk di laporan keuangan, lingkungan environmental accounting seperti apa. Yang kedua, sudah harus bisa melakukan accounting analysis. Untuk mendapatkan accounting analysis itu harus dibekali dengan adanya perbedaan accrual basis digunakan dalam penentuan income. Beda dengan cash flow apa? Beda sekali. Sehingga dari situ kita simpulkan
basis adalah lebih relevan informasi dibandingkan cash flow. Cash basis. Cash basis itu tidak mengakui pendapatan dan inventory, itu luar biasa itu. Tidak relevan jadi. Tapi kalau basis mengakui. Ya. Nah itu yang habis itu baru quantitative analysis. Quantitative analysis itu dijabarkan adanya perbedaan perhitungan income ekonomi dengan income accounting ya, accounting income. Jadi perbedaan itu bukan distorsi, namanya accounting distortion ya, distorsi akuntansi, perbedaan distorsi perhitungan income akuntansi dengan perhitungan income ekonomi. Nah, penyebabnya muncul distorsi karena ada earning management ya, tindakan mereka salah laba dan sebagainya. Ada motivasi itu. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan ya. Ada pertanyaan di sini? Saya Pak mau nanya sedikit Pak. Sebentar. Saya itu dulu. Oke, silakan dulu ya. Terkait income smoothing yang tadi dibicarakan, sebenarnya itu menyalahi peraturan nggak sih Pak? Kan dia perusahaan itu kan menurunkan labanya berarti ya Pak ya, yang dilaporkan. Iya. Itu menyalahi aturan nggak sih? Kan otomatis pajaknya juga nggak sebesar awal kan Pak? Iya. Jadi income smoothing itu upaya dari manajer untuk melakukan income-nya tetap kalau naiknya smooth ya, turunnya juga smooth ya. Karena menghindari volatilitas dari pelaporan net income ya. Dengan volatilitas itu cenderung informasi bad news bagi investor ya, Nah, pertanyaan sekarang apakah income smoothing itu dibolehkan atau tidak ya, boleh atau tidak. Kalau income smoothing itu ada unsur untuk merekayasa laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar, berarti tidak dibenarkan ya, income smoothing itu. Contoh seperti misalnya tahun lalu itu dia 3 tahun berturut terakhir dia laba naik 10%. Itu sekarang turun ya, laba turun jadi 30%. Nah, kalau dia melakukan pemilihan earning management, memilih metode melakukan perubahan metode akuntansi sehingga laba naik, itu enggak ada masalah ya. Sepanjang dia memberikan di laporan keuangan perubahan metode akuntansi dengan alasan-alasan yang bagaimana ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia melakukan income smoothing itu dengan melakukan rekayasa beban, itu harusnya nggak ada beban, tapi beban ya, atau beban yang dia sudah tidak diakui ya, dicari alasan. Kemudian pendapatan fiktif, beban fiktif ya, nah, itu nggak boleh ya, seperti itu. Ya, jadi income smoothing itu salah satu dari mekanisme dari earning management ya, tapi bisa negatif bisa positif ya, income smoothing. Jadi mekanisme earning management itu dalam rangka untuk mendapatkan income smoothing. Bagaimana caranya ya gitu. Jadi kita untuk menjawab itu tergantung daripada bagaimana dia memilih mengukur pendapatan beban, apakah sesuai akuntansi berlaku atau tidak. Kalau sesuai sih nggak ada masalah ya. Karena itu earning management memilih metode pengukuran sesuai dengan akuntansi. Cuma masalah sekarang perubahan itu apakah kan tidak konsisten itu. Tidak konsisten sih, apakah kalau dia menjelaskan alasan yang sudah sesuai, tergantung pembaca ya. Kalau pembaca nggak percaya jangan dilihat angkanya, bikin angka sendiri. Karena sebagai analis kita harus melakukan analisis laporan keuangan setelah melakukan penyusunan terkait dengan hasil accounting analysis ya. Itu hasil accounting analysis. Cuma nanti accounting analysis itu apa? Itu kita mendapatkan distorsi accounting distortion itu, perbedaan antara laba akuntansi, nilai akuntansi dibandingkan nilai ekonomi ya. Itu kita lihat itu. Oke, ada lagi yang lain? Itu ya si dulu ya. Iya, terima kasih lain? Pak. Ada lagi ada yang lain? Silakan ya. Jadi ini saya masih memberikan konsep berpikir ya. Bahwa saya sebagai analis laporan keuangan tidak bisa langsung menganalisis angka-angka di audit. Harus sudah memahami bagaimana laporan keuangan itu prosesnya dibuat dan disusun ya. Terus mengetahui juga soal analisis mengetahui bagaimana setelah akuntansi dibuat, siapa yang membuat ya, lembaga apa membuat, apa aja lingkungan akuntansi bisa mempengaruhi bentuk isi laporan keuangan, tekanan-tekanan dari mana saja, dan apa perbedaan cash basis sama flow basis sudah diketahui analis itu. Kalau nggak tahu tuh analis OON namanya, OON ya,
Alias itu nggak ada guna alias itu ya. Alias yang pintar tuh harus tahu tentang proses akuntansi, harus tahu juga. Jadi kalau ada analis yang ngerti akuntansi, ada soal pokok atau akuntansi, itu buang aja analis itu. Cuma aja bisa menyesatkan, analisis bisa menyesatkan dari kayak kliennya bisa menyesatkannya. Itu. Jadi kalau saya dulu di waktu saya di bank pemerintah, saya kan di corporate kredit lama ya. Jadi kalau saya menanalisis calon debitur itu, saya akan melakukan akuntansi juga. Bisa laporan audit itu saya akan rubah. Bisa datang ke perusahaan, wah nih misal inventory 1M, saya lihat, wah bukan 1M, tinggal 250 juta, saya coret. Nanti dampaknya aktivitas turun. Setelah saya rekayasa semua, setelah saya rubah semua, baru saya analisis laporan keuangannya. Ya. Bisa dikatakan laporan keuangan itu karena lebih likuiditas rasionya bisa 1,3, mungkin sama saya 0,9 ya. Jadi itu patokan 0,9. Kenapa? Ya, angka realnya 0,9, bukan 1,3. Jangan lihat laporan audit. Saya pernah manggil auditor juga. Auditor saya panggil. Waktu saya melakukan analisis laporan keuangan, saya panggil, ini gimana kamu itu kok bisa asetnya sebesar ini? Waktu saya cek ke lapangan, aset tidak sebesar ini. Kenapa? Karena sebagai development bank ya, karena sama kayak DB, saya berhak mengamankan kredit yang diberikan di perusahaan. Jangan sampai ada rekayasa laporan keuangan. Jadi akan jika kredit macet. Ya. Seperti itu prosesnya. Jadi biasa kan akan proyeksi juga. Proyeksi itu berdasarkan dari data yang sudah saya adjust semua sesuai dengan proyeksi real. Jadi kalau di segi officer itu saya pergi ke lapangan, saya lihat data statistik juga, saya lihat dari data industri, saya lihat laporan keuangan industri juga saya lihat. Bagi sekarang itu kan waktu zaman saya di officer itu kan perusahaan publik kan banyak itu. Paling 100 yang nggak sampai itu ya. Waktu itu 90-an itu perusahaan publik sampai 100 kayaknya. Ya. Sampai 100% publik. Mungkin 80-an atau 60, terus 60-an itu. Ya. Jadi susah cari data lah ya, untuk sebagai komparasi. Ya, sehingga yang bagian kantor pusat itu ada bagian riset, ekonomi riset, bagian riset lapangan itu ada. Kita minta data dia, itu nunggu juga dia riset juga, berapa bulan, nanti boleh kasih data kita. Jadi dalam proses kredit besar itu nggak bisa cepat ya, kalau cepat itu 2 bulan selesai. Bisa minta kredit 500 miliar, itu nggak bisa kredit konsumsi seminggu selesai, nggak bisa. Data kita kumpulkan banyak sekali ya. Jadi bisa 2 bulan, 3 bulan baru bisa clear untuk bisnis tadi apakah kredit itu bisa layak atau tidak. Karena uang besar kalau sekarang kan kreditnya kalau di Mandiri itu sampai triliunan ya. Satu perusahaan bisa 1 triliun. Nah, itu kalau kredit nggak bisa seminggu itu, bisa 3 bulan ya. Kalau nggak bisa diperiksa BKP habis itu bisa terjadi penggelapan dana uang negara ya, uang negara kalau nggak lengkap analisisnya. Tajam analisisnya. Jadi beda sama kredit konsumsi. Kredit konsumsi itu nggak ada memerlukan analisis lah ya. Tapi kalau kredit besar itu perlu ada kemampuan analisis yang tajam juga. Maka di buku ini apa yang di buku si Subramanya ini saya lakukan di praktek lo di bank pemerintah. Waktu saya di officer di corporate credit saya lakukan itu. Semua saya lakukan. Jadi makanya saya buku ini saya temukan tahun 2000-an ya, baca waktu saya ngajar di SSUI, baru itu luar biasa bukunya. Nah buku ini kalau diajarkan oleh orang nggak praktek di lembaga keuangan jadi garing gitu, garing. Jadi dianggap seperti dicaplok-caplok yang bisa dikuasai aja itu diajarkan. Ya, misal angka rasio aja. Tapi makna rasio itu nggak bisa dia sampaikan itu. Ya. Saya ngambil cuma sedikit, coba ngambil 40 saya senang sekali itu. Saya bagi ilmu saya lebih banyak itu. Ngambil cuma 7 orang ya. Orang kan tidak, tapi ini kan saya sampaikan di YouTube ya. Jadi ini kuliah saya di YouTube, mudah-mudahan nanti saya banyak nonton bisa bicara ilmu lah yang lainnya. Ya, itu ya. Itu lagi pertanyaan lain? Lagi pertanyaannya. Jadi kalau saya lebih detail baca bukunya ya. Baca buku ya. Karena mahasiswa terus baca buku, kalau saya nggak perlu baca buku lagi sih. Saya malah mengembangkan di buku malah. Saya bukan mengembangkan, saya menyerap ilmu di buku ya. Kalau saya bukan menyerap buku, tapi mengembangkan ilmu yang di buku itu. Ya kalau saya sudah situ. Ya jadi jangan sampai sudah mengharapkan PowerPoint aja, PowerPoint. Aduh, kalau saya baca PowerPoint jadi orang bodoh sudah ya, bodoh.
So waktu pertama kali PowerPoint itu ada, tuh setelah itu di S2 ya, S2. Tapi S1 masih gak ada PowerPoint. S2 tahun 99 saya S2 itu ada PowerPoint. Ya, baru-baru PowerPoint. Dan itu saya nggak percaya PowerPoint. Karena kalau baca PowerPoint saya nggak ngerti. Saya lebih puas baca buku. Ya. Dosenku jelas PowerPoint, sekarang juga sedikit ilmu diberikannya. Mahasiswa sekarang mahasiswa generasi PowerPoint. Maka mahasiswa berdebat nggak bisa. Analisis kurang dalam ya. Kurang dalam analisis. Kecuali mahasiswa yang rajin baca buku. Ya. Kalau sudah baca di koran percuma aja. Baca buku, baca jurnal ya. Bisa tajam analisis saudara. Tapi kalau enggak ya percuma aja. Itu yang saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan lain? Lagi yang lain? Ya, kalau nggak ada, kita sampai sini ya. Ada Pak. Menunjukkan jam 8 apa? Setengah 9 ya? Setengah 9. Setengah 9. Mulai jam 7 ya cukup lah ya. Cukup. Kalau ada lagi silakan bertanya. Bisa saudara email saya atau gimana ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Salam.